Ini teman-teman, makhluk yang seperti ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang bangsawan teman-teman. Karena apa? Ya, bangsawan yang bisa membeli segalanya, bisa membayar orang dengan cara mandi jenazah gitu teman-teman, terus menerus ya selama 1000 hari. Nanti ketika 1000 hari selesai, maka dia akan kembali pulih asal jangan ada kesalahan. Tapi kalau ada kesalahan, justru wanitanya yang waktu itu kayak seorang wanita, dia itu meninggal. Mereka bertugas dengan tumbal yang sangat tinggi ya. Bahkan nyawa manusia 1-2 itu tidak ada tandingannya ya, untuk menggantikan dia. Sekali dia bekerja, maka ratusan tumbal akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini ada sebuah tayangan ya teman-teman ya, yang ini tuh mungkin akan sedikit lebih kita was-was ya teman-teman. Soalnya ini ada sebuah, ya bukan sebuah ya, tapi memang sudah terjadi ya. Ini terjadi, ada orang yang terkena sihir, itu sudah dilakukan berbagai macam, sudah diobati, katanya itu sudah dilakukan cara ya, berbagai macam cara, dan dia ini sudah 3 tahun ya teman-teman ya, hampir 3 tahun, belum sampai 3 tahun ya, hampir 3 tahun. Berarti kalau hampir 3 tahun ya, tadi setelah tadi ya kita berbincang-bincang bersama para ustadz dan para ulama yang ada di daerah ini, kita sepakat untuk mengambil dan turun tangan langsung daripada diserahkan ke dukun gitu teman-teman. Nah, ini tuh korban beberapa dukun. Ini memang kejadiannya sudah hampir 3 tahun. Kalau 3 tahun dikatakan dalam artian itu 1000 hari ya, 1000 dino ya teman-teman. Nah, ini enggak ada perubahan, enggak ada sembuh-sembuhnya, dan alhamdulillah ya, saya bersama tim para kiai berhasil menangkap makhluk tersebut dan kita ikat di kain ini ya teman-teman. Nanti saya akan berusaha untuk menanyainya siapa yang dibalik semua ini. Karena ini ya, kalau saya menanyainya langsung di dalam tubuh orang tersebut, kasihan. Karena ini menjelang 3 tahunnya, bisa dikatakan menjelang 1000 harinya, 1000 dino ya teman-teman. Ini harus kita selesaikan sesegera mungkin ya. Dan saya tadi bersama 2 orang kiai telah melakukan dan berhasil menangkapnya. Lalu 2 orang kiai tersebut masih di rumah, dan saya mau menghancurkan ini di rumah, di depan rumah dia ataupun di halaman rumahnya. Itu tidak diizinkan oleh para kiai karena akan rentan untuk masuk ke anggota keluarganya yang lain, dan bahkan ini harus jauh dari orang, karena ketika mendiami orang lain maka akan sangat berbahaya. Begitu teman-teman. Nah, ini insya Allah ya, saya akan menghancurkannya di sini, dan saya minta untuk Mas Evi gunakan ilmu dalam Mas Evi setinggi-tingginya, supaya ketika makhluk itu masuk ke dalam tubuh Mas Evi mental gitu Mas Evi. Ya. Kenapa saya di sini mengajak Mas Evi? Karena Mas Evi memiliki kekuatan yang mampu melawan hal-hal seperti itu dibanding kameramen yang lain. Dan Mas Evi pun sudah lebih profesional. Ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, saya ya akan berjuang bersama Mas Evi dan para kiai yang telah melakukan ini. Dan orang yang terkena sihir tersebut,
alhamdulillah sedang direndam sekarang ya. Jadi memang wajib direndam karena badannya itu sangat panasnya, itu luar biasa. Sangat panasnya luar biasa, dan ketika direndam memang harus ada kayak terapi khusus ya teman-teman ya. Banyak sekali. Kamu, saya perintahkan, hadapi saya, lawan saya, kalau memang kamu berani. Lawan saya ya teman-teman. Ini saya sedang berbicara dengan dia supaya dia itu tidak kabur. Dia itu hanya akan melawan saya saja. Kamu, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la na'um, lahum ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa aliyyul azim. Allahu Akbar. Keluar kamu, keluar kamu, keluar dengan sendiri atau saya paksa. Keluar dengan sendiri atau saya paksa. Allahu Akbar. Siapa nama kamu? Sanggar Turi. Hei, astagfirullahaladzim. Jadi benar teman-teman, ini suatu makhluk yang bernama Turi ya teman-teman ya. Pantas ya, 1000 hari nggak sembuh-sembuh, ternyata kamu penyebabnya. Oh, kamu memang menginginkan itu. Saya menantang kamu. Saya menantang kamu. Kenapa? Kamu mau mencoba melawan saya? Bisa. Bahkan kamu bisa saya kurung lagi dengan ini. Siapa yang mengirimmu? Kenapa? Masalah apa? Oh, balas dendam. Oh, jadi makhluk yang bernama Turi itu seperti ini. Turi. Ya teman-teman, kalau menjumpai makhluk yang seperti ini, teman-teman, ini sudah dalam kendali saya ya. Tapi lebih amannya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini teman-teman, makhluk yang seperti ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang bangsawan teman-teman. Karena apa? Ya, bangsawan yang bisa membeli segalanya, bisa membayar orang. Ini bangsawan yang sangat luar biasa. Memang yang kita atasi itu rumahnya sangat mewah teman-teman. Ya, rumahnya itu gede sekali. Ya, bahkan mobilnya itu banyak. Jadi ini karena dendam bisnis mungkin.
Oh, iya. Saya pun pernah menjumpai makhluk sepertimu sebelumnya. Oh iya teman-teman, saya pernah melawan makhluk seperti ini, tapi ada part 2-nya yang tidak pernah saya post dimanapun, bahkan di media manapun ya. Yang ini loh teman-teman, yang digunakan ketika kita untuk melawan makhluk sangkar turi ini. Jadi ada ritual ini yang dilakukan dengan cara dukun, yaitu nggak boleh saya ceritakan, terserah saya. Yang ketika dimandikan yang berbentuk jasad ya teman-teman, saya pernah suatu saat waktu itu membuat video, tapi saya agak lupa, mungkin masih ada atau enggak. Itu harus dimandikan selama 1000 hari dengan cara mandi jenazah gitu teman-teman, terus menerus ya selama 1000 hari. Nanti ketika 1000 hari selesai, maka dia akan kembali pulih asal jangan ada kesalahan. Tapi kalau ada kesalahan, justru wanitanya yang waktu itu kayak seorang wanita, dia itu meninggal ya. Nanti kalau ini akan saya post, saya kasih di deskripsi di sini atau di bawah ini ya. Oh, ulah makhluk sepertimu. Memangnya makhluk turi sepertimu ada berapa? Hanya beberapa ekor saja di sini. Kamu punya sayap, tunjukkan sayapmu pada saya. Oh. Undang semua makhluk sepertimu datang ke sini, supaya saya bisa menghajarnya semuanya. Jangan kelamaan. Gak mau teman-teman, kayaknya gak bisa ini, gak bisa mengundang semuanya. Soalnya biasanya makhluk yang seperti ini ya, bisa dikatakan juga familiarnya itu sanggar turi, tapi memang makhluk ini lebih diidentikan dengan turi ya teman-teman. Dan dia ini ya teman-teman, mohon maaf ya, makhluk seperti ini nggak pernah bersosialisasi seperti makhluk yang lainnya, karena mereka bertugas dengan tumbal yang sangat tinggi ya. Bahkan nyawa manusia 1-2 itu tidak ada tandingannya ya, untuk menggantikan dia. Sekali dia bekerja, maka ratusan tumbal akan muncul. Dan ini teman-temannya kenapa nggak datang? Karena mereka juga sedang ada tugas dari para majikan mereka ataupun orang-orang yang memberikan ratusan tumbal. Makhluk seperti kamu harus segera ditiadakan. Kenapa saya bilang itu? Karena kamu meresahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makhluk sepertimu tak pantas menginjakkan kaki di suci ini.
yang bermula mendirikanmu di sini, membangunkanmu di sini. Allah Akbar. Kamu sekarang saya bertanya, apa benar cara kamu pergi dengan cara itu? Kenapa? Jadi puas. Oh, teman-teman, ternyata yang dilakukan dukun untuk memandikan orang yang, mohon maaf ya, kerasukan ataupun diguna-guna seperti ini yang berat, itu kan dimandikan secara kayak jenazah padahal dia masih hidup, itu sampai 1000 hari ya teman-teman. Ya, itu memang benar-benar akan bebas, dia yang berkata sendiri, tetapi bukan karena dia yang kalah, tapi karena dia puas membuat orang-orang tersesat, ya. Orang yang masih hidup dibikin seperti mayit, sebenarnya seperti itu. Lalu dia akan pergi karena memang tugas dia hanya 1000 hari. Tapi kalau tidak melakukan ritual itu, ya teman-teman, dengan benar dia yang akan mengambil nyawa dari orang yang diguna-guna tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Tapi selama 1000 hari dia mendapatkan nyawa dari orang lain ratusan, ya, ratusan orang. Astagfirullahaladzim. Memang benar, cara untuk menghancurkanmu itu adalah ruqyah. Ruqyah yang terbaik. Iya. Ruqyah adalah kunci satu-satunya. Dan kini saatnya aku memang benar-benar harus menghancurkanmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum wahid, la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatu wa la naum, lahum ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma syaa, wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Ya teman-teman, memang cara untuk melawan
hal yang guna-guna ataupun santet, sihir ataupun apa itu namanya segala macam ya, itu memang Al-Quran adalah kunci dan solusi dari semua masalah-masalah ini teman-teman. Saya mohon buat kalian yang terkena musibah, kalian merasa kayak badan kalian disihir, maka mendekatlah diri kepada Al-Quran ya teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi, dengarkan baik-baik, dekatkan diri kepada Al-Quran ya, karena di situ ada petunjuk. Allah yang akan memberikan petunjuk langsung, entah dari alam mimpi, entah itu kalian sedang melamun tiba-tiba diberi petunjuk ya, karena Allah lah yang memberikan segalanya teman-teman. Maka kita dari situ ya mengutamakan ruqyah yang benar ya, ruqyah yang sesuai syariat Islam. Jangan terlalu percaya dengan dukun ya teman-teman ya. Dukun itu adalah sebagai orang yang berperantara dari para iblis ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian menyelesaikan masalah, anggap saja dukun itu adalah seorang mafia ya, mafia yang digunakan untuk menyerang kamu, tapi kamu justru menyerang balik dengan mafia, maka tidak akan pernah selesai. Mafia bertemu mafia, saling beradu, tak akan pernah selesai. Yang kalah siapa? Yang di tengah, yang jadi korbannya. Tetapi cara melawan mafia itu dengan apa? Polisi, tentara. Ya, mafia itu akan kalah. Seperti itulah Al-Quran, seperti itulah ruqyah teman-teman. Maka cara melawan hal gaib dengan polisi Allah ya, tentara-tentara Allah, Al-Quran ya, bukan Al-Quran digeletakin untuk melawan, tidak, tapi isinya yang diamalkan. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk buat kalian. Dan untuk video yang cara mengatasi ini secara gaib ya, secara dukun, ada. Besok saya upload setelah video ini tayang ya teman-teman. Tapi itu menurut saya salah. Itu hanya belas kasihan karena sudah puasnya iblis merusak orang tersebut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita senantiasa mohon perlindungan hanya kepada Allah. Kepada Allah. Karena Allah yang akan memberikan solusi. Ya. Misalkan apapun itu ya teman-teman, kita hanya bisa berserah diri kepada Allah. Karena Allah yang memberikan segalanya. Allah yang memberikan diri kita sehat, Allah yang memberikan apapun yang kita butuhkan. Allah tahu yang kita butuhkan itu apa. Mungkin teman-teman sampai di sini. Saya Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menurut saya tadinya itu masih hidup teman-teman. Terus karena ada suatu kesalahan ya dalam melakukan tata cara, dia akhirnya jadi meninggal beneran gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang saya lihat itu seorang wanita ya teman-teman.